Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023, saya akan mengomentari Gubernur Sulawesi Utara Abdul Ghani Kasuba ditangkap KPK lewat OTT. Gubernur Sulawesi Utara Abdul Ghani Kasuba ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK lewat operasi tangkap tangan. Seluruhnya yang terlibat 15 orang. Abdul Ghani Kasuba ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dengan operasi tangkap tangan karena melakukan korupsi terkait lelang jabatan atau bagi pegawai yang ingin mengisi jabatan kosong dengan imbalan sejumlah uang yang diberikan kepada Gubernur Sulawesi Utara Abdul Ghani Kasuba mungkin diduakan melalui orang lain atau stafnya. B. Melakukan pembelian barang yang harganya sudah di-markup atau harganya digelembungkan harganya yang selisih uangnya dikorupsi. Atas perbuatan korupsi tersebut, langsung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Gubernur Sulawesi Utara dan 15 orang lagi yang ikut terlibat atas perbuatan korupsi langsung ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Perbuatan korupsi diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya 3 tingkat, yaitu tingkat pertama hukuman mati, kedua hukuman seumur hidup, ketiga hukuman badan maksimal 20 tahun. Gubernur Sulawesi Utara Abdul Ghani Kasuba perilakunya tidak terpuji, rakus sama uang, padahal kedudukannya sudah tinggi dan terhormat dan gajinya sudah tinggi, tetapi merasa tidak puas atau selalu merasa kurang, sampai uang negara sebagai uang rakyat untuk memenuhi kebutuhannya dikorupsinya. Gubernur Sulawesi Utara Abdul Ghani Kasuba hanya memikirkan keinginan pribadinya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya lewat melakukan korupsi untuk dapat bergaya hidup mewah atau hedonis, dan tidak pernah memikirkan kepentingan rakyat kecil. Hanya makan 3 kali dalam satu hari, mengalami kesulitan dan tinggal di bawah kolong jembatan atau tinggal di perkampungan kumuh. Sudah tepat Gubernur Sulawesi Utara Abdul Ghani Kasuba ditahan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk merasakan sakitnya selama dalam tahanan di dalam penjara yang dibatasi gerak-geriknya. Ditambah lagi makannya sangat sederhana, jauh berbeda makan waktu hidup di masyarakat bebas, makan dengan kualitas makanan yang enak-enak sesuai seleranya. Ditambah lagi Gubernur Sulawesi Utara dilakukan penahanan sudah tepat dengan 3 alasan, yaitu pertama, dikhawatirkan nanti melarikan diri, kedua, dikhawatirkan mempengaruhi saksi memberikan keterangan yang tidak benar di muka pengadilan, dan ketiga, dikhawatirkan merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti. Sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK segera melimpahkan perkaranya ke pengadilan untuk diperiksa hakim. Semua saksi ahli, surat bukti elektronik tersangka, serta barang bukti bila ditemukan minimal 2 alat bukti, hakim akan menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya sebagai imbalan atas perbuatan korupsinya. Harapan saya agar segera diselesaikan KPK perkaranya, agar hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya, agar nanti tidak terjadi lagi perbuatan korupsi ke depan demi mengamankan uang negara sebagai uang rakyat. Gubernur Sulawesi Utara Abdul Ghani Kasuba ditangkap KPK lewat OTT, operasi tangkap tangan. Seluruhnya yang terlibat 15 orang. Abdul Ghani Kasuba ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dengan operasi tangkap tangan karena melakukan korupsi terkait lelang jabatan atau bagi pegawai yang ingin mengisi jabatan kosong dengan imbalan sejumlah uang yang diberikan kepada Gubernur Sulawesi Utara Abdul Ghani Kasuba.
B. Melakukan pembelian barang yang harganya sudah di markup atau harganya digelembungkan harganya yang selisih uangnya dikorupsi. Atas perbuatan korupsi tersebut langsung KPK menangkap Gubernur Sulawesi Utara dan 15 orang lagi yang ikut terlibat atas perbuatan korupsi langsung ditahan di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Perbuatan korupsi diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya 3 tingkat, yaitu tingkat pertama hukuman mati, kedua hukuman seumur hidup, ketiga hukuman badan maksimal 20 tahun. Gubernur Sulawesi Utara Abdul Ghani Kasubah perilakunya tidak terpuji, rakus sama uang, padahal kedudukannya sudah tinggi dan terhormat dan gajinya sudah tinggi, tetapi merasa tidak puas yang selalu merasa kurang, sampai uang negara sebagai uang rakyat untuk memenuhi kebutuhannya dikorupsinya. Gubernur Sulawesi Utara Abdul Ghani Kasubah hanya memikirkan keinginan pribadinya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya lewat melakukan korupsi untuk mendapat bergaya hidup mewah atau hedonis dan tidak pernah memikirkan rakyat kecil, hanya makan 3 kali dalam satu hari mengalami kesulitan dan tinggal di bawah kolong jembatan atau tinggal di perkampungan kumuh. Sudah tepat Gubernur Sulawesi Utara Abdul Ghani Kasubah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk merasakan sakitnya selama dalam tahanan di dalam penjara yang dibatasi gerak-geriknya, ditambah lagi makannya sangat sederhana, jauh berbeda makan waktu hidup di masyarakat bebas, makan dengan kualitas, makan yang enak-enak sesuai seleranya. Ditambah lagi Gubernur Sulawesi Utara dilakukan penahanan sudah tepat dengan 3 alasan, yaitu pertama, dikhawatirkan nanti melarikan diri, kedua, dikhawatirkan mempengaruhi saksi memberikan keterangan yang tidak benar di muka pengadilan, dan ketiga, dikhawatirkan merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti. Sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK agar segera melimpahkan perkaranya ke pengadilan untuk diperiksa hakim. Semua saksi-saksi, saksi ahli, surat, bukti elektronik, tersangka, serta barang bukti bila ditemukan minimal 2 alat buktinya, hakim akan menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya sebagai imbalan atas perbuatan korupsinya. Harapan saya agar segera diselesaikan KPK perkaranya, agar hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya, agar nanti tidak terjadi lagi perbuatan korupsi ke depan demi mengamankan uang negara sebagai uang rakyat. KPK telah menangkap Gubernur Sulawesi Utara yang bernama Abdul Ghani Kasubah, di mana Abdul Ghani Kasubah tersebut melakukan perbuatan korupsi dengan 2 cara. Satu, perbuatan korupsi untuk mengisi jabatan kosong. Bagi siapa pegawai yang berkeinginan mengisi jabatan kosong tersebut, ya tentu harus memberikan sejumlah uang kepada gubernur tersebut, dilakukan melalui stafnya. Kedua, pengadaan barang yang di-markup harganya. Setelah di-markup harganya, lalu selisihnya akan dikorupsi mereka, sehingga mereka tentu mendapat penghasilan yang banyak lewat korupsinya tersebut. Para pejabat tersebut, Gubernur Sulawesi Utara tersebut, sifat atau Abdul Ghani Kasubah tidak beretika. Kenapa dia hanya memikirkan dirinya sendiri? Tidak pernah dia memikirkan kepentingan orang banyak atau rakyat kecil. Padahal rakyat kecil makan 3 kali satu hari aja sudah kesulitan, dan juga mereka hidup di tempat-tempat yang kumuh. Padahal karena pejabat tersebut, di mana dia hanya mengumpulkan uang, hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, mengkorupsi uang negara untuk dapat hidup mewah dan untuk dapat hidup mewah, dan semua keinginannya dapat dipenuhinya. Sehingga para gubernur tersebut, Abdul Ghani Kasubah, sifatnya rakus. Padahal dia sudah gubernur, gajinya sudah tinggi, merasa tidak cukup, kurang terus, sehingga uang rakyat pun habis dikorupsinya. Sehingga rakyat ini menderita kerugian yang di mana pembangunan tidak bisa lancar dilakukannya karena uangnya sudah dikorupsi oleh gubernur tersebut. Dan hidupnya tersebut penuh
hidup kemewahan, hedonis, hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, mengkorupsi uang itu untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin, untuk dapat dia mewujudkan kehidupannya dengan cara hidup bermewah-mewah, atau hedonis lah, ya macam-macam jenis hedonis, mulai tasnya harga-harga miliaran, berkunjung jalan-jalan ke luar negeri, dan lain sebagainya. Sudah tepat Gubernur Sulawesi Utara tersebut ditangkap agar dia supaya merasakan hidup di penjara tersebut dan di mana dikurangi kebebasannya serta merasakan hidup makan yang sangat sederhana, tidak seperti di luar penjara tersebut. Sehingga sudah tepatlah dia ditahan. Ada 3 alasan penahanan tersebut. 1, dikhawatirkan nanti dia melarikan diri. Kedua, dikhawatirkan nanti dia mempengaruhi saksi. Ketiga, dikhawatirkan nanti merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti. Sekian dan terima kasih.